Okay, hello everyone. Today I will tell you about bagaimana menghitung uh, SUS skor. Nah, uh, simpelnya SUS ini adalah sebuah metode untuk menghitung uh, penilaian kepuasan pengguna atau pelanggan terhadap produk kita. Nah, di sini ada berupa angka-angka atau datanya yang diperoleh dari kuesioner. Biasanya ada metode penelitian yang menggunakan kuesioner yang isinya itu adalah uh, penilaian berupa angka. Contoh seperti ini. Nah, ya contoh seperti ini. Inilah kuesioner dalam study case yang saya buat. Di sini itu berisi tentang penilaian pengguna terhadap produk saya. Di sini untuk nilai paling kecil itu 1 dengan nilai sangat tidak setuju, dan paling tinggi itu adalah 5 yang nilai itu sangat setuju. Dan ini untuk penilaian itu mesti 5 ya, karena ketentuan dari susnya seperti itu. Oke, kita balik lagi. Bagaimana menghitung si sus ini? Oke, pertama kita pilih dulu ya. Kita masukkan angkanya yang dari kuesioner ini. Ini adalah data yang asli. 1 sampai 5 responden dan isinya itu adalah 10 penilaian ya. Setelah kita data, kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Di sini tuh sudah tabelnya 1 sampai 10 ya. Di sini untuk perhitungannya, jika ganjil atau Q1 ya, untuk simpelnya kita pakai Q1 saja ya untuk si ganjilnya. Di sini kita kurangi 1 ya, data yang asli. Contoh, misalnya data aslinya itu 3 yang Q1-nya. Lalu kita masukkan ke tabel sini, maka ia akan masuk ke dalam ganjil karena 1 ya, Q1. Maka ia dikurangi 1. Kalau 4, dia masuk ke Q2 yang dimana itu adalah genap. Genap itu adalah ditambah 1 ya. Berikut seterusnya. Kalau ganjil dikurangi 1, kalau genap ditambah 1, dan seterusnya sampai 10. Untuk totalnya di sini itu adalah penjumlahan dari data ini. Ini kita tambahkan semuanya, hasilnya 32. Lalu untuk menghitung si susnya ini, sus skornya ini, di sini adalah dengan totalnya dikali 2 ya. Jadi 32 kali 2. 2,5 maaf. Ya. Jadi 32 kali 2,5 hasilnya 80 ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi kita coba hitung ya yang bagian bawahnya. Bagian bawah ini adalah bagian yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke. Kita coba ya. Ini dikurangi 1 sama dengan, kita lihat dulu apakah sudah cocok datanya dengan data yang asli. Sudah 434. Kita kurang 1 sama dengan 3 tambah 1 4, kurang 1 3 tambah 1 0 ya. Kalau 5 tambah 1 itu adalah 0 bukan 6, karena maksimalnya itu adalah 5 untuk maksimal faktor penilaiannya 1 sampai 5. Jadi nggak ada angka 6, maka ia akan balik ke awalnya itu 0. Lalu untuk
nextnya itu dikurangi 1 lalu ini tambah 1 maaf ini berapa ya, 2 kurang 1 3 tambah 1 3 kurang 1 tambah 1 5. Oke, kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 3 ditambah 4 tambah 3 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 5. Nah, 25 ya, 25. Lalu kita kalikan 2,5 sama dengan 62,5. Oke, kita tambahkan dulu tabelnya supaya ke bawah. Di sini kita bisa digabungkan saja, bisa tidak ya. Seperti tidak bisa untuk digabungkan. Langsung saja kita tampilkan rata-ratanya. Untuk total skornya, untuk bagian rata-ratanya di bagian total skor, yaitu ini dijumlahkan dibagi dengan 5 ya, karena responden ada 5. Kita hitung ya, 32 29 27 34 25. Oke, bagi 5 bagi 5 29,4. Lalu untuk bagian skornya kita sama juga, tambahkan dan dibagi dengan 5. 80 tambah 72,5 tambah 67,5 tambah 85 tambah 62,5 sama dengan bagi 5, 73,5. Oke. Nah, yang paling penting adalah nilai yang ini nih. Ini adalah yang penting, karena dari sini kita bisa tahu apakah hasil tugas kita atau project kita apakah memenuhi keinginan pengguna atau tidak, apakah menjawab keinginan pengguna atau tidak. Di sini kita kasih warna saja, background supaya kelihatan ya. Ya sudah. Apakah ada penilaiannya kak kalau ini bagus atau tidaknya? Ada di bagian link ini ya, kan buka saja linknya. Di sini ada metode atau kesimpulannya ya. Di sini itu tadi adalah 72, artinya itu adalah good. Semakin tinggi itu semakin bagus ya penilaiannya. Nah, maka kita tulis saja kesimpulannya 73,5 is good. Ini simpel saja ya. Kalau kalian tambahkan lebih panjang lebih bagus. Lalu misalnya jika kalian dapetin nilai yang di bawah 60, 50, itu gimana kak buat naikinnya? Nah, untuk naikinnya di sini kita bisa pakai metode masukkan maaf. Di sini kita bisa pakai metode minta masukan dari respondennya ya. Nah, kita mesti cari tahu dulu nih apa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Nah, di sini contohnya itu kan ada contoh soal seperti ini. Misalnya pengguna jawabnya itu 5. Nah, itu kenapa?
jawab 5. Apakah ada yang sulit? Ya, karena 5 itu kan apa ya namanya, 5 itu kan lebih sangat setuju. Berarti pengguna itu menyetujui bahwa aplikasi itu sangat sulit. Nah, itu kita mesti cari tahu kenapa bisa sulit, karena nggak sesuai kan. Contoh kalau ini kan sesuai soal dan jawabannya. Nah, contoh seperti ini. Nah, apakah terdapat kurang praktis dalam fitur ini? Dijawabnya 2, berarti tidak setuju ya. Nah, dan juga yang bawahnya ini contoh yang positif. Nah, sebisa mungkin kita bisa untuk berkomunikasi dengan si responden. Apakah ia mengalami kesulitan, kalau ada sulit yang dimana, bagian mana, seperti itu, supaya nanti kita bisa dapat hasil yang bagus dan juga lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan ya. Thank you for watching and see you.